Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Ardian. Inilah seputar iNews Siang. Anda yang melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi mungkin mengalami macet yang tidak biasa. Kemacetan panjang hingga 4 km terjadi gara-gara ada truk mengalami patah as roda. Kemacetan panjang dari arah Pancoran menuju Senayan mencapai hampir 4 km pagi tadi. Ratusan pengendara harus berjalan lambat karena sebagian ruas jalan tertutup badan truk. Titik kemacetan mulai dari gerbang tol Kuningan 1 hingga halte bus Transjakarta Widya Chandra Telkomsel. Kemacetan terjadi akibat truk pengangkut pakan ternak seberat 10 ton mengalami patah as roda di depan halte bus Transjakarta Widya Chandra Gatot Subroto Setiabudi Jakarta Selatan. Tidak mau terjebak macet berjam-jam, beberapa pekerja memilih untuk turun dari kendaraan umum dan berjalan kaki menuju kantor mereka. Sementara petugas polisi berupaya mengatur lalu lintas. Seorang pengendara mobil diamuk warga setelah menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Depok. Warga menduga pengemudi mabuk saat nyetir mobil. Warga menghakimi seorang pengendara mobil yang menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung, Depok. Warga merusak mobil pelaku dan memaksa pelaku keluar dari mobil. Saat diamankan polisi, warga masih berusaha menghakimi pelaku. Menurut salah satu saksi, mobil pelaku dari arah Depok menuju Citayam tiba-tiba oleng ke kanan hingga menabrak satu pemotor. Bukannya berhenti, mobil terus melaju hingga tabrak pemotor lainnya serta sebuah ruko. Diduga pelaku berkendara dalam kondisi mabuk. Akibat kejadian ini sejumlah pemotor terluka dan tembok ruko hancur. Pelaku sendiri dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Penemuan cacahan uang kertas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat warga geger. Serpihan uang pecahan 100 dan 50 ribu rupiah tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah ilegal dan disebut rupiah asli. Uang pecahan 100. Nanti yang harus kita viralkan. Potongan kertas diduga uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah ditemukan di tempat pembuangan sampah ilegal Desa Taman Rahayu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Santo, pemilik lahan, menyatakan cacahan kertas berwarna merah dan biru yang diduga potongan uang ini dibuang oleh seseorang dengan menggunakan mobil dump truck sejak 6 bulan terakhir. Daripada terbuang sia-sia, pemilik lahan menggunakan limbah potongan uang kertas itu untuk bahan urukan. Pihak kepolisian sektor Setu yang menerima informasi langsung mendatangi lokasi pembuangan uang kertas. Menanggapi video cacahan uang yang viral, juru bicara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, menyatakan bahwa limbah potongan uang kertas tersebut adalah rupiah asli. Saat ini polisi sedang meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengusut sosok di balik pencacah uang kertas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak ada habisnya limbah mengalir di Sungai Jakarta seperti di aliran Kali Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara, di mana hamparan busa muncul di sepanjang sungai. Sementara di pesisir Cirebon, Jawa Barat, pantai dipenuhi sampah plastik bercampur lumpur. Busa tebal terhampar di aliran Kali Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara. Gulungan busa muncul dari rumah pompa Polder Kamal saat mesin pompa sedang dioperasikan dari aliran sungai menuju ke laut. Hamparan busa berterbangan di pinggir tanggul kali di atas aliran air yang berwarna hitam. Menurut warga, diduga hamparan busa muncul dari limbah rumah tangga dan juga industri di kawasan sekitar sungai. Tidak hanya menjadi polusi air, limbah busa pada aliran Kali Kamal yang menuju laut juga berdampak kepada nelayan kerang hijau. Warga meminta agar pemerintah bisa bertindak tegas pada pelaku pencemaran dan juga penanganan serius terhadap busa yang memenuhi sepanjang kali. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kota Cirebon, Jawa Barat benar-benar sudah darurat sampah. Bertonton sampah yang terbawa arus di sejumlah sungai bermuara ke pesisir pantai Cirebon. Hari demi hari, sampah plastik terus menumpuk dan bercampur lumpur hingga membentuk daratan yang mengubur bibir pantai dan menjorok ke perairan.
Selain merusak pemandangan pantai, tumpukan sampah memicu bau busuk yang mengganggu pengunjung, juga menyulitkan aktivitas para nelayan. Selain akibat ulah warga buang sampah sembarangan ke sungai, volume sampah juga meningkat akibat terbawa banjir di sejumlah kecamatan di Cirebon beberapa pekan terakhir. Wali Kota Cirebon mengakui wilayah yang dipimpinnya diberi sanksi darurat sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pemkot akan melakukan bersih-bersih sampah di pantai dalam waktu dekat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika iNews melaporkan. Sejumlah pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten nekat menyeberangi jembatan ambruk demi tetap bisa berangkat ke sekolah. Tidak hanya di Pandeglang, sejumlah pelajar di Sika NTT juga harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatan yang hampir roboh membahayakan siswa yang menyeberang. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawang, Pandeglang. Murid-murid terpaksa menuruni tebing curam berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan yang mereka lalui ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu. Akibat struktur jembatan yang sudah tua dan juga lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Kondisi yang sama juga dialami sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka harus bertaruh nyawa saat menyeberang jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah. Setiap hari mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan murid untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Warga serta pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan aktivitas serta keselamatan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pasien BPJS penerima bantuan iuran atau PBI tidak bisa berobat karena tiba-tiba kartunya nonaktif. Demi bisa berobat, warga terpaksa antri mengurus kepesertaan BPJS Mandiri. Kantor BPJS Kesehatan di Depok, Jawa Barat dipadati warga sejak pagi tadi. Antrean terjadi setelah sebagian peserta BPJS penerima bantuan iuran atau PBI tidak bisa berobat karena kartunya mendadak nonaktif. Padahal sebagian dari mereka harus cuci darah hingga akan menjalani operasi. Agar tetap bisa berobat, warga rela antre mengurus kepesertaan baru menjadi BPJS Mandiri. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia yang beberapa pekan terakhir juga menerima ratusan aduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status BPJS PBI-nya tiba-tiba nonaktif. Pengaduan membengkak sampai ratusan dari sejumlah pasien di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jakarta hingga Sumatera. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah mengakui ada sebagian peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Keputusan ini imbas dari penataan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kementerian Sosial per 1 Februari kemarin untuk memastikan bantuan iuran dari pemerintah tepat sasaran. Pasien BPJS PBI bisa kembali mengaktifkan kartu mereka dengan mengajukan verifikasi ulang ke Dinas Sosial setempat. Nantinya pasien BPJS PBI yang bisa mengaktifkan kembali kartu mereka hanya kategori miskin dan rentan miskin sesuai verifikasi di lapangan. Kemudian pasien yang memiliki kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta Timur sudah dimulai dari kemarin. Puluhan rumah yang berada di bantaran kali dalam proses pembongkaran. Terletak di jalan. Puluhan bangunan di bantaran Kali Ciliwung yang terletak di Jalan Taman Harapan, Kramat Jati, Jakarta Timur dibongkar petugas suku dinas sumber daya air. Pembongkaran bangunan dilakukan secara manual karena akses yang sempit. Sebelumnya warga telah meninggalkan rumah mereka usai menerima kompensasi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Pembongkaran bangunan bantaran kali adalah bagian dari normalisasi aliran Kali Ciliwung atau pelebaran kali untuk menanggulangi banjir yang sering melanda Jakarta. Selain itu, permukiman warga di sepanjang kali sering juga terendam banjir hingga 2 meter lebih. Terlebih bila mendapatkan kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Dan kita akan bergabung dengan Naura Syafika untuk laporan langsung kondisi terkini pembongkaran bangunan Kali Ciliwung. Selamat siang Naura, sudah berapa persen pembongkaran bangunan hingga saat ini Naura? Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Hingga di siang hari ini untuk proyek normalisasi dengan dilakukannya ada pembongkaran bangunan di bantaran Kali Ciliwung ini sudah dilaksanakan dari tadi pagi hari hingga di siang hari ini. Dan memang untuk target harian dari petugas Sudin SDA Jakarta Timur ini, untuk target di lokasi ini ada 20 rumah yang akan dilakukan pembongkaran. Dan salah satunya ini adalah bangunan yang sudah dibongkar untuk lantai atasnya dan nanti akan berlanjut hingga ke lantai bawahnya. Dan untuk bangunan yang ada di belakang juga sudah mulai dilakukan pembongkaran secara manual menggunakan palu yang sudah disediakan. Dan nantinya memang kalau misalnya kita lihat ini memang masih belum full 100% untuk pembongkaran, namun nantinya akan bertahap dilakukan pembongkaran full 100% menggunakan alat berat. Namun kalau misalnya kita lihat untuk akses menuju ke sini, ke lokasi, memang untuk akses ini agak sedikit sulit untuk digapai oleh alat berat, sehingga memang saat ini masih dilakukan secara manual. Dan kalau misalnya kita lihat untuk beberapa rumah yang ada di RT 4 tempat kami melaporkan, ini sudah mulai dilakukan pembongkaran oleh petugas Sudin SDA Jakarta Timur. Dan memang untuk lokasinya ini beberapa rumah ini sudah sangat dekat sekali dengan Kali Ciliwung. Ini sekitar ada di 20 hingga 30 meter mereka berjarak dengan Kali Ciliwung. Dan memang setiap tahunnya selalu langganan untuk lokasi ataupun rumah ini untuk banjir yang di Januari kemarin, di Januari 2026 kemarin ini untuk banjir menggenangi rumah ataupun sekitaran di RT 4 ini hingga di 2 meter lebih, sehingga memang untuk warga ini sudah merasakan jenuh, lelah juga pastinya untuk menghadapi banjir setiap saat, setiap tahun yang selalu dirasakan oleh warga yang ada di sini. Dan memang kalau misalnya untuk target 20 rumah ini, tadi kami melihat ada beberapa rumah, tidak hanya di RT 4 ini saja, ada juga di RT 6 ini sudah ditempeli stiker yang bertuliskan bahwa memang untuk bangunan atau rumah ini sudah dibebaskan oleh SDA Jakarta Timur seperti itu. Dan nantinya ini akan bertahap dan berlanjut hingga ke RT 15. Sementara itu, Wiki. Baik Naura, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap sejumlah pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dalam sejumlah operasi tangkap tangan beberapa hari terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendukung upaya bersih-bersih di 2 direktorat di bawah kepemimpinannya. Korupsi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar operasi tangkap tangan di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah pejabat diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan suap perpajakan. OTT di KPP Banjarmasin ini merupakan OTT keempat di tahun 2026 ini. Sebelumnya, awal tahun ini KPK menangkap sejumlah pejabat pajak di KPP Jakarta Utara terkait kasus suap diskon pajak. Selain di Ditjen Pajak, KPK juga menangkap mantan pejabat Bea Cukai dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai atau setara pejabat eselon 2. Dari OTT tersebut, KPK sita uang tunai rupiah dan mata uang asing, juga logam mulia sekitar 3 kg. Penangkapan ini terkait dugaan korupsi impor. Menanggapi gencarnya OTT di 2 direktoratnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan mendukung langkah KPK. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah, ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.